Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar semua? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam ajaran Islam, akhlak terbagi menjadi dua. Ada akhlak baik dan ada akhlak buruk. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu bersikap dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu akhlak mulia, yaitu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Materi yang akan kita bahas, pengertian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, dalil nakli tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan di sekolah, manfaat berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, tentang contoh perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, lihat terus video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami secara maksimal tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Rendah hati dalam bahasa Arab disebut dengan tawadu. Lawannya adalah takabur, yaitu sifat sombong. Rendah hati adalah suatu sifat yang menunjukkan bahwa diri seseorang adalah orang yang biasa, tidak merasa lebih dari orang lain, dan tidak berlaku sombong. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, setinggi apapun pendidikan yang dia punya, harus menyadari bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa dia adalah makhluk yang sangat lemah. Jadi tidak punya alasan untuk bersikap sombong kepada orang lain. Hartanya titipan Allah, ilmunya pemberian dari Allah. Bahkan kalau tanpa seizin Allah, manusia tidak bisa melakukan apapun, termasuk melakukan hal yang sangat kecil, yaitu menggerakkan sebuah tangan. Kita buktikan, orang yang kena stroke, mereka ingin sekali menggerakkan tangannya, tetapi mereka tidak mampu karena Allah tidak mengizinkan mereka untuk menggerakkan tangan tersebut. Kalau seandainya tangan saja kita gerakan tidak mampu tanpa izin Allah, apalagi dengan kekayaan, dengan ilmu, tentu tidak akan kita miliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari bahwa ilmu, harta, dan semua yang kita punya adalah titipan Allah, pemberian Allah, maka kita akan bersifat baik kepada orang lain. Kita tidak akan bersifat sombong dengan harta dan ilmu yang kita miliki. Tentang masalah sifat tawadu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang ketika berjalan di bumi, mereka dihina oleh orang lain, tetapi mereka membalasnya dengan kebaikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha uhiya ilayya an tawada'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku agar kalian bersikap tawadu, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri dan tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain. Dengan bersifat tawadu, seorang muslim tidak akan menjadi hina, bahkan dia akan dihargai oleh orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi lagi. Contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari: menyapa, senyum, dan mengucapkan salam ketika bertemu, meminta maaf ketika berbuat salah dan mau memaafkan,
berbicara dengan sopan, tidak memamerkan harta kekayaan, suka menolong orang lain, bergaul dengan siapapun tanpa melihat status sosialnya, bersedia duduk dengan fakir miskin, orang-orang cacat, duafa, serta menghadiri undangan mereka ketika diundang. Dan contoh rendah hati di sekolah, mau menerima saran dan kritikan dari teman, tidak sombong meskipun memiliki banyak harta, tidak angkuh meskipun menjadi juara di kelasnya, tidak bangga dengan pujian yang diberikan kepadanya, mendengarkan setiap nasihat guru dan juga kedua orang tuanya. Setelah kita mempelajari tentang rendah hati, sekarang kita akan membahas tentang hidup hemat. Hidup hemat adalah menggunakan harta atau uang yang dimiliki dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya, tanpa berlebih-lebihan. Lawan dari sifat hemat adalah boros, yaitu membelanjakan uang tanpa perhitungan dan tidak memperhatikan kebutuhannya. Sementara pengertian hidup sederhana adalah hidup apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tetapi hidup sesuai apa adanya. Dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hidup hemat dan sederhana ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya perbuatan boros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan sangat ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali dalam sabdanya, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukanlah orang yang hartanya banyak, tetapi orang yang kaya sesungguhnya adalah mereka yang punya jiwa qanaah di dalam hatinya. Untuk dapat memiliki sifat hemat dan hidup sederhana, seorang muslim harus memiliki dua sifat yang sangat mulia, yaitu sifat zuhud dan qanaah. Zuhud adalah sifat yang tidak terlalu cinta dengan harta yang dimilikinya. Agama Islam membolehkan seorang muslim untuk cinta terhadap hartanya, tetapi yang dilarang adalah terlalu cinta dengan hartanya. Yang kedua, sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan, seberapapun rezeki yang didapat. Dengan sifat zuhud dan qanaah ini, maka seorang muslim akan dapat menimbulkan hidup hemat dan sederhana. Contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari: menggunakan air secukupnya ketika berwudu, mandi, atau untuk yang lainnya. Menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhannya secara teratur. Menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Mematikan alat elektronik ketika sudah tidak digunakan. Tidak perlu selalu membeli pakaian baru asalkan pakaian yang lama masih bersih dan masih bisa digunakan. Contoh perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari: selalu mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, membeli sebuah barang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, merawat barang yang dimiliki sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, makan tidak perlu mewah-mewah, yang penting bergizi. Lalu ketika seorang muslim berperilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana, manfaat apa yang akan didapat olehnya? Yang pertama, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dicintai dan disenangi oleh orang lain. Ketiga, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak akan banyak hutang di mana-mana. Dan yang kelima, akan selalu merasakan kebahagiaan. Ketika seorang muslim bersikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana, maka akan dapat meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan juga bermasyarakat. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah pembahasan kita tentang rendah hati,
hemat dan hidup sederhana. Semoga kalian semua bisa mengamalkan materi ini. Seperti biasa, sebelum Bapak tutup video ini, ada hal-hal yang harus kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama, menurut surah Al-Isra ayat 27, siapakah orang-orang yang termasuk berteman dengan syaitan? Yang kedua, kalian termasuk siswa yang memiliki gaya hidup boros atau hemat? Berikan alasannya. Silakan kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar di bawah video ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ridha Allah selalu bersama kalian. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak ingin memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Belajar itu jangan dibuat bingung. Kalian harus selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.